Terus apa efek kita itu kalau buka aurat keluar rumah? Maka tentu hukumnya berdosa besar. Dan apa efek dosa? Saya sering sampaikan, dosa kita buka aurat, buka. Pertama efeknya dosa. Kalau kita udah berdosa karena membuka aurat, efek dosa itu luar biasa. Satu, dosa menyebabkan kita itu susah urusan, sulit urusan. Masukin anak sekolah susah, suami mau cari kerja susah, anak mau sekolah susah, mau ngurus KTP susah. Yang kedua, susah menangkap ilmu pengetahuan. Pokoknya kalau mau belajar susah. Apalah kata ustadz nih nggak jelas, susah. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, susah. Yang ketiga, susah rezeki. Orang sama-sama jualan cabai, kok cabai kita tak laku, cabai orang laku. Sama-sama jualan pecel lele orang laku, lele kita tak laku. Susah rezeki. Makanya orang-orang yang lancar rezekinya, jangan-jangan satu dia kurangin dosanya. Yang keempat adalah, pertama apa tadi? Karena dosa susah urusan, susah masuk ilmu, susah rezeki. Yang keempat, susah mendapatkan ketenangan. Tenang tuh susah. Tidak ada masalah, nggak tenang aja kita, risau aja kita. Tidak ada masalah, risau aja. Nah itu dosa. Maka tutup aurat ketika keluar rumah, karena itu dosa yang akan terakumulasi. Hilang akhirnya ketenangan hidup. Nah kemudian yang kedua, kenapa kita harus tutup aurat keluar rumah? Karena dia perintah. Kayak mana? Perintah. Wah ustazah, kata ustazah mudah. Enggak, susah. Saya dulu, waktu saya ngekos, waktu saya kuliah dulu S2, itu jemuran di depan rumah kos. Saya kalau udah ngambil kan nyuci sendiri ya. Hujan lebat mendadak, ambil lah telekung dulu, ambil pula kain sarung dulu, ambil lah gamis. Apa kata tetangga? Oi, udah terlanjur basah kain tuh, ambil aja lah, jangan ngambil jilbab juga lagi. Itu kan sakitnya kemana-mana kan. Apalagi saya masih muda kan waktu itu kan. Kalau mau saya sparring tuh kan gitu kan. Tapi tidak, kita tenang, sabar, walaupun sakitnya kemana-mana. Saya kata dalam hati, ya Allah, gak apa-apa ya Allah, saya ngambil itu jemuran, pasang, tutup pakai mukena dulu, tutup aurat dulu. Kalau jemuran itu basah, maka bisa saya keringkan. Tapi kalau dosa membasahi tubuh, bagaimana mau mengeringkannya? Masa dibandingkan jemuran dengan dosa? Ya kan? Satu, bikin dosa. Yang kedua, dia perintah. Perintah itu tidak mudah. Sama, saya mengerti dengan ibu-ibu semua. Mana mudah itu semua kan? Nah, cuman ada dalil yang saya hafal. Kalau saya baca kitabnya itu saya langkaukan. Saking saya takutnya. Bahwa banyak wanita itu masuk neraka. Hadisnya sahih. Saya wanita. Saya baca hadisnya. Banyak wanita itu masuk neraka. Kita nggak bisa pungkir, kita wanita, saya wanita, ibu wanita. Mungkin aurat ini kalau Ustadz menyampaikan agak lain sedikit, tapi saya mengerti. Itu tidak mudah, tapi harus kita lakukan. Saya wanita, ibu wanita. Banyak wanita tuh masuk neraka. Padahal pengajian kultum subuh ramai wanita. Jam 10 wanita. Jam 2 pengajian wanita. Sore pengajian wanita. Habis maghrib laki-laki dan wanita yang banyak wanita. Habis isya laki-laki dan wanita yang banyak wanita. Ibu-ibu semua pengajian ada. Tapi kenapa kok wanita yang banyak masuk neraka? Nah, itu pertanyaan besar. Ternyata satu, wanita ini banyak kurang mensyukuri apa yang dikasih suaminya. Yang kedua, wanita ini banyak ngomong sehingga banyak salah. Yang ketiga, wanita ini banyak auratnya. Nah itu sebab. Jadi kalau tidak mau menjadi ahlu neraka, satu, bersyukur dengan apa yang ada. Termasuk kita kerja syukur kita. Kemudian yang kedua, sikit ngomong. Yang penting-penting aja, yang bermanfaat aja sehingga sikit dosa. Sikit ngomong, sikit dosa. Diam, kalau nggak penting, diam. Kalau ada cakap kita bermanfaat, cakap. Kemudian yang ketiga adalah banyak auratnya. Itu sebab. Jadi karena dosa. Yang kedua karena perintah. Yang ketiga kenapa kita tutup aurat?
karena kita tidak tahu kapan mati kita, mak. Itu dulu-dulu lah, waktu emak saya masih muda. Karena mobil sampah tuh asal-asal lewat aja dia kan, cepat kali dia lewatnya kan. Itu emak saya ngambil sampah, nak pakai baju ke TB, mak tahan mak, woi nanti pergi mobil sampahnya lagi nak. Saya bilang tutup aurat dulu, baru keluar rumah, karena kalau tidak, biarlah nanti jadi berdosa. Akhirnya terjadilah, entah di kantor dari mana-mana protes, masa buang sampah aja nutup aurat. Masalahnya gini besti, kita nggak tahu umur, jemur pakaian buka aurat nggak tahu umur. Pas jemur pakaian dipatok sama ular, pom, mati dalam keadaan pakai baju ke TB. Su'ul khatimah, nggak bisa. Nggak tahu kita kapan kita mati. Ada orang tersandung mati, bu. Ibu jemur pakaian buka aurat, dipatok ular, top, mati dalam keadaan buka aurat. Lagi pergi beli tempe ke kedai sayur seberang, tidak pakai nutup aurat, tabrak tronton, bus, meninggal buka aurat. Su'ul khatimah, padahal capek-capek belajar ingin mati dalam keadaan baik. Oke, itu sebab kita harus nutup aurat. Makanya nanti sampai rumah tempelkan di belakang pintu itu paku, pakukan, entah mukena, entah kain sarung, entah jilbab panjang. Kalau ibu nyapu, ibu kodek kain sarung semua telakuang. Atau kalau ada tamu, ibu ambil telekung, ambil kain sarung. Saya biasanya telekung. Ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, pakai kain sarung, pakai telekung. Tamunya bilang, sholat terus ustazah ya. Padahal pakai mukena jauh lebih gampang. Nah, ya kan? Nah itu dia. Hati-hati dengan babang Gojek. Jangan buka pintu, nampakkan aurat, ngambil paket, jangan. Ya, jadi tutup aurat dulu, baru ambil paket. Kadang-kadang babang Gojeknya cepat kali perginya. Pengumuman buat babang Gojek. Pelan-pelan masuk ke rumah wanita muslimah. Dia mengambil jilbab dulu. Kadang-kadang tersuruh pula letaknya di mana. Akhirnya lama dia, kan gitu kan? Nah itu pokoknya hati-hati, karena mereka rata-rata laki-laki. Nah, sebagai penutup yang terakhir, nggak bisa ustazah, nggak penting itu. Teman saya jilbabnya panjang tapi masih suka ngomongin orang. Bagus lagi aku nggak berjilbab ustazah. Nggak ada aku ngomongin orang. Saya biasanya tanya tuh, barusan ibu ngomongin siapa? Oh iya juga ya ustazah, katanya. Jadi jilbab tidak ada hubungan sama dosa dan pahala. Mau dia masih maksiat, mau dia belum sholat, masih dia suka gosip, mau dia tukang fitnah, mau dia perempuan fasik, mau dia perempuan munafik, jilbab tetap wajib baginya. Nggak ada hubungannya. Idealnya kalau nutup aurat kita akhlak baik. Tapi apakah orang yang tidak berakhlak tidak wajib nutup aurat? Wajib, karena aurat, karena jilbab bukan untuk orang beriman tapi seluruh muslimah. Jadi jangan suka nilai-nilai orang, woi berjilbab tapi kelakuan tidak jelas. Dia berjilbab memenuhi kewajibannya, kelakuannya masih jahat, ya dia belum dapat hidayah. Jadi jangan digitu-gitukan agama nih. Wah lebih baik lagi tak berjilbab tapi baik daripada berjilbab tapi jahat. Sama dengan suka digini-ginikan ya. Percuma kau sholat. Ada yang kayak gitu ya. Sholat tapi masih suka gosip. Bagus lagi aku nak sholat, aku doh. Nggak ada aku gosip. Padahal dia sedang menggosipkan orang yang sholat. Aqimus sholat wa atu zakah. Dirikan sholat, bayarlah zakat. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat itu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu cuman ilat hukum. Ketika kita sholat, kita akan terhindar dari keji dan mungkar. Tapi bukan kepastian. Mau kita masih keji dan mungkar, tetap sholat wajib. Karena sholat itu bukan untuk orang beriman, seluruh orang Islam. Sama dengan suka ngomong gini, seorang suami ngomong sama istrinya kalau lagi berantem, percuma kau pengajian, melawan juga engkau. Kan ada yang kayak gitu kan? Dalam hati ibu berkata, pengajian aja aku masih melawan, aku gimana aku tak pengajian, habis kau aku buat bang. Untung masih pengajian. Kalau tidak pengajian, dicincang-cincang lah babang itu. Tapi dia
pasti ada efeknya walaupun sedikit. Jadi nggak boleh kita pakai logika-logika keliru. Percuma pengajian masih ngomongin orang, bagus aku lagi nggak pengajian, nggak ada ngomongin orang. Yang pengajian aja belum tentu baik, apalagi tak pengajian sama sekali. Kan kayak gitu. Yang sholat aja belum tentu akhlak bagus, apalagi tak sholat sama sekali. Jadi aku nggak mau nutup aurat doh. Orang-orang yang nutup aurat itu akhlaknya tak bagus. Bagus aku gini-gini aja lagi. Nggak, lebih baik nutup aurat. Tapi masih akhlak buruk. Karena akhlak ilmu itu butuh proses. Tapi aurat wajib tutup sejak balik berakal.